Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sari dari Prodi Manajemen semester 3 Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan manajemen bisnis. Apa itu konsep manajemen? Yang pertama, konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Yang kedua, konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup kegiatan sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi satu bisnis atau usaha. Manajemen bisnis juga bisa diartikan segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan. Manajemen dan administrasi keuangan. Manajemen itu sendiri memiliki arti seni dalam menyelesaikan masalah orang lain, sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan dan pengendalian. Administrasi keuangan adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu bisnis karena berhubungan dengan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi. Karakteristik manajemen ada 6, yaitu pertama, manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi. Yang keempat, manajemen bersifat luas. Yang kelima, manajemen adalah kekuatan yang tidak terwujud. Yang keenam adalah manajemen suatu kegiatan kelompok. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, pengimplementasian atau directing, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktifan yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Tujuan manajemen dan administrasi. Tujuan manajemen itu sendiri yaitu memiliki dan mengevaluasi strategi yang telah merencanakan agar dapat berjalan secara efektif. Tujuan administrasi keuangan adalah memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Fungsi administrasi keuangan yaitu sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana perusahaan yang bisa digunakan untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi administrasi keuangan ada 4, yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi dibagi menjadi 2. Fungsi investasi jangka pendek, yaitu investasi aset perusahaan yang nilainya rendah seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, fungsi investasi jangka panjang. Investasi ini digunakan untuk kebutuhan di masa mendatang seperti tanah, gedung, dan peralatan. Yang kedua, fungsi mencari modal, yaitu suatu perusahaan diwajibkan memilih modal pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dari modal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada fungsi pembelanjaan, yaitu berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung. Yang keempat, fungsi pembagian laba, yaitu mencari investor atau sponsor dalam menyediakan tambahan modal untuk perusahaan. Prinsip manajemen dan administrasi keuangan. Prinsip manajemen kerja mengutamakan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan sendiri, penggajian pegawai,
kesatuan perintah. Prinsip administrasi keuangan yaitu konsisten, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas pengelolaan, dan standar akuntansi. Tugas dan tanggung jawab manajemen keuangan. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawab administrasi keuangan yaitu membuat rencana keuangan, mengatur arus uang perusahaan, mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Komponen manajemen dan administrasi keuangan. Komponen manajemen dibagi menjadi 4, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi. Komponen administrasi ada 5, yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, mengelola uang tunai, mengelola kredit atau pinjaman. Bagaimana peranan dari sistem administrasi keuangan yang baik? Yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha. Yang pertama, menyiapkan uang serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya administrasi yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya administrasi keuangan dalam perusahaan dapat menunjang keberhasilan sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, keuangan dalam sebuah perusahaan harus dikelola. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.